Eh, Selamat sore semua. Oh ya, selamat malam untuk John di Australia. Selamat datang kembali di kanal NTT Progresif. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan saudara John tentang buku Ben Blaine yang baru saja diterbitkan pada pertengahan tahun 2020 ini. Judulnya Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Kali ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang buku ini. Kebetulan saudara John sudah menulis resensi buku ini di nttprogressive.com. Saudara-saudara sekalian nanti bisa kunjungi artikel terkait. Nanti linknya kami cantumkan di bagian bawah deskripsi video ini. Bisa baca lebih lanjut. Kali ini kita akan minta saudara John untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai artikel resensi yang sudah beliau tulis di nttprogressive.com. Saudara John ini alumnus dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Dedelero, STF Kale Dedelero, tamatan tahun 2016. Sekarang melanjutkan studi di University of Divinity di Melbourne, Australia. Nanti saudara John ini bisa perkenalkan diri secara singkat. Setelah itu baru kita membahas sedikit tentang isi buku Ben Blaine. Silakan saudara John, perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih tim redaksi NTT Progresif. Ya, saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang buku ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya John, seperti teman Sil sudah katakan tadi. Saya asalnya dari Ende, kemudian belajar di Dedelero, saya anggota SPD, barusan mengikrarkan kaul kekal bulan Maret kemarin, dan ditabiskan diakon juga 1 hari setelahnya, di bulan Maret juga. Dan sekarang saya sementara lakukan praktik diakonat di salah satu paroki di Keuskupan Melbourne. Jadi dari nanti 1 bulan ke depan persiapan untuk tabisan imamnya tanggal 28 November. Jadi itu saja perkenalan singkat. Oke, terima kasih saudara John. Buku Ben Blaine ini, The Man of Contradictions, itu cukup ramai dibicarakan tidak saja di Indonesia, tapi juga didiskusikan secara luas di publik internasional. Di Indonesia sendiri buku ini belum banyak diakses karena saya kira sampai sekarang ya mungkin belum beredar di Indonesia ya. Versi terjemahannya juga belum ada, sehingga mayoritas orang Indonesia sendiri belum membaca buku Ben Blaine ini. Kebetulan saudara John tinggal di Australia dan bisa mengakses buku itu lebih cepat. Oleh karena itu mungkin pertama-tama mungkin saudara John mungkin bisa berikan gambaran secara umum kepada publik mengenai isi buku secara umum. Kira-kira Ben Blaine ini bicara tentang apa dalam bukunya tersebut? Ya, terima kasih teman Sil. Buku yang ditulis oleh Ben Blaine itu terbit bulan November
Judulnya bahasa Inggrisnya Man of Contradiction, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Buku ini adalah buku biografi berbahasa Inggris pertama Jokowi. Orang sudah menulis banyak tentang Jokowi tapi dalam bahasa Indonesia, dan ini yang pertama kali orang menulis tentang biografinya Jokowi. Dan ditulis oleh seorang wartawan, koresponden Indonesia. Hampir 25 tahun dia bekerja di Indonesia. Jadi dia lumayan tahu situasi Indonesia karena dia beberapa kali wawancara Joko Widodo dari dia masih bupati di wali kota Solo sampai menjadi presiden. Jadi dia mengikuti perkembangan Indonesia. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Lowy Institute. Lowy Institute itu sebuah lembaga independen yang didirikan pada bulan April 2013 oleh Frank Lowy untuk melakukan penelitian yang relevan dan kebijakan tentang masalah politik, strategis, dan ekonomi internasional dari perspektif Australia. Dia berbasis di Sydney, New South Wales, Australia. Jadi ini perspektif orang Australia tentang politik luar negeri. Jadi sangat Australia sentris. Jadi sebelum kita masuk ke sana, saya tekankan ini sangat Australia sentris. Jadi perspektifnya sangat Australis. Ya, jadi itu yang pertama. Sehingga semua buku di dalam itu dipandang dari sudut pandang orang Australia. Jadi inti buku dari yang pertama itu Ben Bland mengungkapkan bagaimana Jokowi adalah sosok yang kontradiktif. Dia rencanakan dengan apa yang sedang alami dan apa yang akan terjadi. Dia sudah prediksi itu, apa yang direncanakan oleh Jokowi dan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang akan terjadi akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Saya meringkas beberapa poin penting dari buku Ben Bland. Poin pertama, Ben Bland menulis tentang Jokowi, seorang sederhana dari Solo. Dia bagaimana Jokowi memulai karir politiknya sebagai seorang tukang kayu di Solo. Dia bahkan menulis begini, jika Anda ingin memahami Jokowi sebagai politisi, kita harus memahami Jokowi sebagai tukang kayu, furniture. Jadi dia menulis latar belakang Jokowi, itu bagian-bagian awal dari bukunya, bagaimana karir politik Jokowi. Dan dia melihat di bab pertama ini, dia melihat Jokowi adalah politisi alternatif, di mana di Indonesia dia mengetahui bahwa Indonesia adalah politik dinasti di Indonesia, di mana dikuasai oleh konglomerat, taipan, dan militer. Itu jadi Jokowi dia di luar dari kelompok ini. Jadi dia melihat itu sebagai alternatif. Jadi positif. Jadi pandangan pertama itu sangat positif bahwa itu Jokowi adalah politisi alternatif di luar dinasti militer, konglomerat, dan itu politisi kita, politik Indonesia. Dan besar sekali yang diharapkan ini Ben Bland sudah tekankan di awal dari bukunya, bahwa banyak orang Indonesia menaruh harapan sangat besar di pundaknya Jokowi. Sehingga penting untuk menulis tentang Jokowi, karena ini dia sebagai tokoh alternatif, kemudian sangat penting untuk orang Indonesia karena dia menanggung beban sangat banyak untuk orang Indonesia. Buku ini dibagi dalam 4 bab. Yang pertama itu tadi saya sudah sebutkan, pembuat furniture dan menangkap imajinasi bangsa. Kemudian terjemahnya, pergi ke tanah untuk mencapai puncak. Itu sebenarnya belusukan untuk jalannya untuk mencapai posisinya tertinggi. Kemudian setelah menjadi presiden, bab berikutnya dia berbicara tentang dari orang luar menjadi ayah dari dinasti politik baru. Itu dia kritik mantu dan anaknya itu. Kemudian bagaimana Jokowi membangun ekonomi itu, dan ekonomi itu dia menghubungkan dengan relasi antara Indonesia, politik ekonomi Indonesia dan politik ekonomi luar negeri. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menyalahkan Indonesia? Kenapa Indonesia itu harus dipersalahkan atau harus dilihat, diteliti? Itu alasan mengapa. Itu isi buku secara keseluruhan.
Dan bagian pertama tadi latar belakang keluarga, karir politiknya. Yang kedua, cara Jokowi memahami politik. Kemudian Ben Bland dia menekankan Jokowi itu sangat sederhana untuk memahami politik. Bahkan dia kritik Jokowi sangat personal. Untuk saya itu mengganggu bahwa Jokowi tidak pernah membaca buku politik. Dia bahkan katakan itu. Mungkin presiden tidak pernah membaca buku politik adalah Jokowi. Dia katakan seperti itu. Karena menurut dia, Jokowi memahami politik itu sangat sederhana, mendatangi rakyat, bertanya apa masalah mereka, lalu menyelesaikannya. Itu kemudian manuver ini kita kenal di Indonesia, belusukan. Dan itu tidak ada konsep lebih politik yang dipahami oleh Jokowi menurut Ben Bland. Selain itu, belusukan masyarakat, mengunjungi mereka dan menyelesaikan masalah. Itu dari akibatnya itu pemahaman yang sangat sederhana tentang politiknya itu dia digunakan oleh para partai politik, para elit politik, para konglomerat digunakan. Jokowi itu digunakan. Itu mana seperti itu. Tapi dia punya hati yang baik. Itu intinya, walaupun kritik keras sekali begitu, tapi Ben Bland menekankan bahwa Jokowi itu sangat untuk kecil. Dan bagian yang kedua yang inti dari kritik Ben Bland adalah infrastruktur. Ben Bland menyetujui bahwa jalan Presiden Indonesia Joko Widodo mencintai infrastruktur. Pembangunan itu adalah jalan untuk membangun Indonesia. Tetapi dia mengkritik itu. Jokowi itu tidak lebih dari Soeharto. Di pembangunan itu hanya untuk melegitimasi dia punya politik, kekuasaan. Jadi dia tidak ada jalan lain untuk melegitimasi dia punya kekuasaan kecuali dengan infrastruktur itu. Jadi infrastruktur itu bukan menjadi tujuan utama untuk membangun Indonesia, tapi untuk melegitimasi apa yang dilakukan. Jadi kalau kita melihat situasi Indonesia, benar itu. Atas nama pembangunan, dia bisa melegitimasi apa saja. Sekian pembangunan infrastruktur, tanah, apa semua. Itu kritik dari Ben Bland, poin besarnya itu. Karena pembangunan ekonomi, dia bahkan menulis fokus Jokowi pada infrastruktur tidak didorong oleh komitmen ideologis terhadap ekonomi pasar bebas. Dan dia salah satu kritiknya itu bangunan ibu kota baru, rencana pembangunan ibu kota baru. Itu di luar ideologis dan hanya untuk pembangunan. Dia menyetujui bahwa itu cara membangun Indonesia, tapi punya ideologis yang jelas, punya plan yang jelas. Dan dia mengkritik bahwa Jokowi tidak punya plan yang jelas. Itu di halaman 49 dia bahwa sebaliknya dia mengatakan bahwa Jokowi seorang yang developmentalis seperti Soeharto yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan legitimasi politik. Jadi akibatnya ekonomi pasar bebas seperti yang didorong Bland untuk dipraktikkan Indonesia menjadi tidak mungkin. Jadi Bland karena dia seorang Australia, Western pikir itu, dia menginginkan Indonesia dipraktikkan pasar bebas dan itu tidak kontekstual untuk kita. Dan itu salah satu kritik baik untuk Ben Bland lah, untuk itu yang menurut pandangan saya. Kemudian poin berikutnya tentang intoleransi. Intoleransi. Dia mengatakan pada waktu Jokowi menjadi presiden itu penindasan dan intoleransi itu terjadi di Indonesia. Kemudian toleransi dia disebut di dalam itu Muslim konservatif, FPI, kemudian kasus Ahok. Dia menulis begini tentang menanggapi kasus Ahok. Jika Jokowi menang hari itu, di saat Jokowi turun ke jalan, maka hari itu adalah kekalahan demokrasi dan pluralisme di Indonesia dan tanda lahirnya otoriter di Indonesia. Itu halaman 66. Jadi di saat dia turun ke jalan mengamankan itu, dia legitimasi apa yang dilakukan oleh FPI dan kelompok-kelompoknya. Jadi dia melegitimasi intoleransi sebenarnya. Itu menurut Bland. Kemudian poin berikut yang dikritik oleh Bland adalah politik luar negeri Indonesia. Dia mengkritik Jokowi punya politik luar negeri Indonesia atau particularly Jokowi punya kebijakan. Jokowi itu seperti dia melihat orang lain itu teman with benefits. Negara yang lain itu as long as you benefit with us, so you are friend. So dia melihat orang lain relasi Indonesia itu tidak lebih dari teman yang mempunyai manfaat. Tanpa manfaat dia tidak bisa berteman. Dan
dia mengkritik Jokowi. Kita Indonesia itu sangat ingin mandiri secara ekonomi, tetapi pada saat yang sama itu kita bergantung pada luar negeri. Contoh IMF dia sebut di sini, IMF. Itu sinisme yang sangat kuat ketika kita ingin mandiri politik dalam negeri, tidak mau penolakan Cina contohnya. Orang Indonesia selalu anti-Chinese atau anti-Western. Tapi pada saat yang sama kita butuh orang Cina, kita butuh bantuan Cina, kita butuh bantuan IMF. Itu kritik dari Ben Bland. Dia bilang nasionalisme atau patriotisme yang negatif. Pada saat yang sama kita membutuhkan orang lain. Jadi itu dia mengkritik politiknya Jokowi. Bahkan dia menyebut menteri-menterinya Jokowi itu dia membandingkan dengan menteri-menterinya SBY sebelumnya. Jadi menteri-menteri Jokowi itu politik luar negerinya hanya itu memperoleh keuntungan diri sendiri, keuntungan Indonesia. Jadi peran Indonesia untuk menjawab memang kita punya konstitusi tentang bebas aktif untuk perdamaian dunia, ekonomi dunia itu tidak diwujudkan. Ya, jadi kita tuh hanya untuk mengambil negara apa saja yang bisa membantu kita, ya kita berkawan dengan mereka. Itu kritik Ben Bland. Kemudian yang terakhir itu saya dari kritik Ben Bland itu realitas politik Indonesia itu dia dilihat sebagai iliberal demokrasi. Indonesia itu negara demokrasi, tapi sebenarnya iliberal. Iliberal demokrasi itu demokrasi yang tidak liberal. Terlihat jelas pada masa kepemimpinan Jokowi. Demokrasi yang tidak liberal di Indonesia, terutama pada masa Presiden Jokowi, sering dikaitkan dengan legitimasi yang berkelanjut dari politik Islam konservatif dan anti pluralistik, manipulasi kepartisan lembaga-lembaga utama negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu analisis Ben Bland yang terakhir di bagian dari buku ini. Analisis Ben Bland ini memberi gambaran umum tentang politik Indonesia. Jokowi sebenarnya yang ditulis secara khusus untuk Jokowi, tapi sebenarnya memberi gambaran umum secara keseluruhan situasi politik Indonesia pada waktunya beberapa tahun terakhir ini. Nah, itu saja dia punya isi bukunya. Kemudian tanggapan. Oke. Ini terima kasih Ponco sudah memberikan gambaran umum tentang buku Ben Bland ini. Secara umum Ben Bland berusaha untuk menjelaskan sosok Jokowi ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi dia seperti digambarkan oleh majalah Times ketika Jokowi dilantik pada periode pertama kepresidenannya, Jokowi sebagai a new hope, harapan baru, dan tampaknya dia bisa memberikan harapan baru bagi Indonesia. Namun setelah periode pertamanya berakhir dan sekarang beliau memasuki masa kedua kepresidenannya, orang kemudian melihat bahwa harapan baru itu tidak pernah terbit di Indonesia. Mungkin karena alasan itu Ben Bland mengajukan semacam kesimpulan atas pembacaan dia sebagai seorang jurnalis untuk melihat konteks politik, ekonomi politik di Indonesia di masa kepresiden Jokowi itu sebagai kontradiksi. Jokowi dianggap sebagai manusia kontradiksi. Namun saya secara pribadi saya membaca kebingungan yang terjadi di publik di Indonesia. Orang tuh bingung dengan istilah man of contradictions. Kalau diterjemahkan secara harfiah, manusia kontradiksi. Jadi publik di sini saya menangkap kebingungan publik itu. Mereka bertanya, kira-kira manusia kontradiksi yang dimaksudkan oleh Ben Bland itu apa? Kontradiksinya itu di mana? Lalu lalu bagaimana menjelaskan
kontradiksi itu. Mungkin Konco bisa menjelaskan secara singkat kira-kira letak kontradiksi Jokowi sebagai seorang presiden itu di mana? Oke. Itu pertanyaan menarik sebenarnya. Itu tujuan dari buku. Harus tulis the man of contradictions. Where is the contradiction in the person of Jokowi? Tapi sebenarnya the contradiction dimaksudkan Ben Bland ini adalah janji politik Jokowi dengan apa yang diaktualisasikan. Itu di awal kata pengantar mengatakan bahwa tulisan ini menjadi latar belakang buku adalah janji-janji politik Jokowi saat kampanye dan ketidakrealisasiannya adalah inti dari buku ini. Jadi tujuan dari buku ini adalah untuk menyempurnakan kontradiksi gaya kepemimpinan Jokowi dan menunjukkan bagaimana Jokowi terjebak contohnya di antara janji demokrasi yang kemudian dia jatuh ke dalam lembah otoritarianisme. Itu untuk kontradiksi. Janjinya demokrasi, tapi yang sekarang itu posisi sekarang kita alami sekarang. Orang takut berbicara, tapi janji Jokowi itu adalah demokrasi. Semua orang bisa berbicara, bisa kritik, bisa demonstrasi. Tapi saat sekarang orang demonstrasi mengungkapkan pendapat ditangkap. Itu kontradiksi. Kemudian selain itu janji pertumbuhan ekonomi yang kemudian melahirkan krisis ekonomi. Itu ada dua hal yang sangat kontradiksi, janji dengan apa yang dia realisasikan. Contoh kita membuka contoh tadi, Jokowi kan sangat ingin investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi pada saat yang sama, kita mau mendiri politik apa yang Bland katakan itu proteksionisme dan skeptisisme. Itu kita terbuka kita ingin terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain, pada saat yang sama kita tertutup. Itu menjadi kontradiksi. Ya. Untuk kita ingin liberal, kita tidak mau inginkan praktikan itu dari Indonesia. Jadi selalu ada kontradiksi antara demokrasi dan otoritarianisme, kemudian pertumbuhan ekonomi dan krisis ekonomi yang terjadi. Ya, contoh kebebasan beragama dan toleransi. Kan Jokowi pada saat kampanye itu kebebasan beragama dan toleransi sangat penting ditawarkan. Tetapi kemudian akhirnya dia berakhir dengan terkooptasinya oleh kekuatan Islam konservatif. Itu contoh kontradiksi yang dimaksud Ben Bland. Dia sebutkan dalam buku. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau kontradiksi yang dimaksudkan oleh Ben Bland seperti itu, saya kira ada banyak contoh yang bisa kita deretkan untuk memberi semacam bukti bahwa kontradiksi Jokowi itu memang benar-benar terjadi di Indonesia. Bahwa apa yang beliau janjikan sebagai janji politik ternyata selama 5 tahun kepemimpinan dia tidak bisa direalisasikan. Dalam situasi yang terakhir ini, ya, Indonesia sedang alami keributan soal Omnibus Law Cipta Kerja. Itu suatu jenis undang-undang yang berusaha untuk digabungkan untuk menyederhanakan semua regulasi yang kemudian bertujuan untuk memfasilitasi percepatan investasi di Indonesia untuk mencapai mimpi yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia Maju 2045. Kira-kira catatan Konco sendiri terkait buku Ben Bland ini seperti apa? Sejauh mana buku Ben Bland bisa menggambarkan situasi Indonesia? Ya, terima kasih teman Sil. Ya, saya rasa ini satu opini di Kompas ditulis oleh Profesor Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, penerima anugerah kebudayaan tahun 2018, Profesor William Liddell. Itu tanggal 15 bulan 10 2020 dia menulis tentang tanggapan
tanggapannya terhadap buku Ben Bland itu ada di Kompas, dan tanggapan saya itu tidak jauh dari apa yang sudah ditulis oleh Profesor William Liddell. Yang pertama itu tanggapan saya berdasarkan ini juga, karena Indonesia itu sangat sangat besar dan sangat luas. Saya rasa Ben Bland mengerti itu. Dia kritik Jokowi kenapa berbeda di Solo dengan Indonesia. Konteks Indonesia itu sangat luas. Itu skala skala itu bertambah besar dari Solo yang sangat sederhana, mau aplikasinya 100% ke seluruh Indonesia tidak bisa. Itu mungkin tantangan yang sangat besar. Mungkin itu tidak fair kalau perbandingan seperti itu. Itu kan tidak apple to apple tuh perbandingan seperti itu. Itu catatan pertama saya rasa. Kalau kritik Jokowi sebagai furniture atau sebagai wali kota tidak bisa disamakan dengan itu. Nah, karena skala Indonesia itu sangat, konteksnya sangat kompleks. Di Solo itu sangat berbeda. Kemudian kritik kelompok proteksionisme dan keinginan untuk mandiri itu adalah mimpi kita orang Indonesia. Bahkan Soekarno dari sejak awal itu Indonesia harus berdiri sendiri. Tapi pada saat yang sama kita ingin bekerja dengan orang lain. Jadi itu adalah warisan masa lalu dan kita tidak bisa kritik Jokowi untuk menyelesaikan masalah dalam waktu 10 tahun tidak cukup. Itu saya rasa itu catatan saya juga. Untuk itu. Tidak fair kalau misalnya kita blame Jokowi kenapa itu terjadi. Kemudian untuk Ben Bland juga sebut tentang kenapa pilih pencalonan Maruf Amin yang dia berasal dari Islam konservatif, kemudian kenapa dia turun ke jalan Ahok. Tidak, kalau untuk saya sendiri melihat sebagai seorang Indonesia, karena Ben Bland orang Australia, perspektif sangat Western, lihatnya intoleransi. Tapi saya sebagai seorang Indonesia yang juga tinggal di Australia beberapa tahun, saya rasa itu adalah pilihan tersulit yang harus dilakukan oleh seorang Jokowi. Bukan menjustifikasi intoleransi, tapi tidak ada jalan lain saya rasa. Kecuali dalam tanda kutip justifikasi itu intoleransi, tapi sebenarnya adalah perlawanan halus untuk intoleransi. Itu saya rasa catatan yang diberikan kenapa itu. Tapi saya setuju dengan Ben Bland bahwa pelemahan lembaga negara itu adalah kegagalan Jokowi. Pertama KPK, janji di awal konferensi persnya Jokowi katakan undang-undang KPK itu yang baru itu revisi undang-undang KPK untuk memperkuat KPK, pada akhirnya sudah 1 tahun tidak ada bunyi lagi KPK. Pada KPK itu kalau di Australia kita sebut KPK orang tahu tentang KPK. Mungkin nama yang paling besar di dunia internasional adalah KPK. Tapi setelah revisi undang-undang itu menjadi redup dan mungkin sudah mati suri, saya tidak tahu lagi perkembangan Indonesia. Tapi yang kedua juga kekuasaan yang dibawa oligarki itu. Dia seorang Jokowi dengan pemahaman yang sangat sederhana seperti yang Ben Bland katakan, itu sangat mudah kemudian dia tidak adalah latar belakang partai elit, itu dia dikuasai oleh orang. Dan kita tahu sekarang oligarki di belakang dia, partai politik di belakang dia, jadi dia di awal kita katakan bahwa dia hanya boneka, mungkin yang kita lihat sampai sekarang hari ini. Kemudian itu undang-undang cipta kerja juga saya rasa adalah bagian dari, mungkin Ben Bland belum tulis setelah dia menulis itu, kalau seandainya dia menulis sekarang mungkin dia akan cantumkan itu juga bagian dari, ya itu bagian dari. Jadi Jokowi terjebak dalam itu dari apa yang dikatakan Ben Bland itu politik elit, oligarki, segala sesuatu itu dia terjebak. Undang-undang cipta kerja itu adalah Jokowi terjebak dalam itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Jokowi kalau seandainya personal. Saya tidak bisa menyalahkan Jokowi sebagai personal, tapi karena dia terjebak dalam sistem politik lama Indonesia yang sangat elitis, sangat dikuasai oleh Taipan, konglomerat. Jadi undang-undang itu untuk please mereka saja sebenarnya. Itu ya. Oke. Mungkin Saudara John mungkin bisa ini sebelum kita tutup diskusi kita yang sangat singkat ini, sebelum Saudara John berikan semacam saran, rekomendasi untuk publik di Indonesia, mungkin ada baiknya saya buat semacam ini ya, semacam resume singkat atas diskusi kita. Ya. Tadi ini kita Saudara John sudah jelaskan mengenai
gambaran umum isi buku Ben Bland dan juga relevansinya terkait dengan kondisi politik di Indonesia hari ini. Di buku Ben Bland ini yang berjudul The Man of Contradiction itu mau berkisah tentang kontradiksi yang terjadi dalam diri Jokowi sebagai seorang presiden. Di satu sisi dia ingin memberi harapan baru kepada Indonesia melalui janji-janji politik yang telah dia sampaikan selama masa kampanye dan masa sesudahnya. Tapi di sisi lain kemudian dalam realisasinya dia beserta kabinetnya atau boleh dikatakan tidak terlalu berhasil untuk mewujudkan janji-janji yang sudah dia ucapkan. Dan hal yang paling mencolok yang dialami di Indonesia seperti yang digariskan oleh Ben Bland tadi, yang pertama soal pelemahan institusi KPK. Saya kira benar itu pengamatan Ben Bland. KPK di Indonesia sekarang memang sudah seperti mati suri, dan saya mengamati kecenderungan umum dari KPK sekarang itu mereka lebih fokus ke upaya pencegahan korupsi, dan itu memang sudah ditegaskan sejak awal ketika ketua KPK yang baru terpilih. Jadi mereka lebih fokus ke pencegahan korupsi ketimbang pemberantasan korupsi, sehingga jumlah koruptor atau tersangka koruptor yang ditangkap KPK sekarang hampir tidak terdengar lagi di media massa. Sekarang KPK sekarang lebih sibuk membuat webinar, lalu seminar online, mengajak para influencer, tokoh-tokoh untuk bicara tentang isu-isu korupsi. Jadi unsur penindakan, unsur pemberantasannya itu kelihatannya sudah tidak terlalu mendapat tempat di KPK sekarang. Lalu soal catatan kritis berikutnya soal dalam bahasa Saudara John tadi, demokrasi liberal ya, demokrasi yang tidak liberal. Memang ada soal dengan term ini, tapi memang dalam kenyataannya demokrasi di Indonesia sekarang memang mengalami penurunan di masa Jokowi, dan indikator jadi tidak hanya diukur dari statistik yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei yang kelas yang di ekonomis dan yang lain-lain, tapi juga atau indeks demokrasi, tapi juga bisa kita rasakan secara langsung sebagai warga negara. Sekarang kita menjadi warga negara yang ketakutan di Indonesia. Kita hidup di era informasi, di era digital, dan kita lebih banyak melakukan kontak dengan tangan, dan takut sekali, khawatir sekali kalau tangan kita ini salah mengetik dan bisa menjerumuskan kita ke penjara. Dan saya kira itu ketakutan itu nyata, kekhawatiran itu nyata di zaman kepemimpinan Jokowi. Oke, sekira itu gambaran sekira resmi singkat apa yang dikatakan oleh saudara John tadi. Mungkin sebelum kita tutup diskusi kita ini, diskusi Ben Bland ini, mungkin saudara John bisa berikan semacam rekomendasi untuk publik di Indonesia terkait buku Ben Bland ini. Apakah layak dibaca atau silakan. Ya, terima kasih Sil. Ya, buku ini saya sudah baca dalam versi bahasa Inggrisnya, tapi mungkin kita lebih memahami isi buku itu lebih dalam, mungkin dalam bahasa Indonesia terjemahan, mungkin itu lebih dipahami kalau sana sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Dan saya rasa buku ini sangat relevan dengan situasi Indonesia. Kita melihat perspektif yang berbeda. Seandainya mendukung Jokowi atau tidak mendukung Jokowi itu tidak menjadi persoalan. Karena ini situasi yang digambarkan dalam buku itu menceritakan tentang Jokowi, tapi sebenarnya menceritakan tentang Indonesia secara keseluruhan dengan situasi-situasi terkininya. Jadi saya rasa untuk para orang seluruh Indonesia untuk bisa baca dan khususnya untuk akademisi atau politisi mungkin penting juga sehingga melihat Indonesia dengan cara yang berbeda mungkin dari buku itu kan perspektif orang luar. Jadi wajah Indonesia kita bisa baca wajah politik Indonesia dan ekonomi Indonesia mungkin bisa baca itu dan saya rasa menarik untuk saya rasa seorang sosiologis George Simmel dengan teorinya tentang stranger. Dia katakan bahwa kita harus menjadi stranger untuk melihat diri lebih baik, sehingga kita harus membaca karya orang asing untuk melihat Indonesia secara lebih jernih. Itu lebih karena dengan menjadi orang asing kita menjadi lebih objektif. Jadi kita harus berdiri di luar Indonesia dan membaca buku karya orang asing, kritik melihat Indonesia, itu kita lebih objektif untuk melihat wajah Indonesia yang sesungguhnya. Rasa itu saja. Oke, Konco, terima kasih atas penjelasannya atas buku Ben Bland, The Man of Contradictions. Saya kira diskusi kita ini mudah-mudahan bisa memperkaya sama saudara kita yang berkesempatan untuk membaca untuk berkesempatan untuk menonton kanal NTT Progresif. Sekali lagi terima kasih Konco. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bro.